Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgo Noto Saputra dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum pajak untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Dr. Sugeng Prayitno MM. Untuk yang pertama, pendahuluan. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Sesungguhnya, hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Namun demikian, dalam perkembangannya sering bersinggungan bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian hukum lainnya, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Hukum pajak memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Sebagai negara hukum, maka segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang, karena pada dasarnya pajak adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara. Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang, berarti pajak bukan perampasan hak atau kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh para wakil rakyat di DPR. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela oleh para pajak, mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya, dan bila tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi. Selanjutnya yaitu subjek dan objek pajak. Meliputi pertama pajak penghasilan. Subjek PPh menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek adalah yang pertama orang pribadi, kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang ketiga badan meliputi PT, CV, BUMN atau BUMD, firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, dan bentuk badan lainnya. Keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak terdiri dari yang pertama, subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Untuk yang pertama, subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Dua, badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan yang menggantikan yang berhak. B. Subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang menjalankan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sedangkan bagi yang bertempat tinggal di luar Indonesia baru menjadi subjek pajak di Indonesia dalam hal menerima penghasilan dari Indonesia, misalnya
penghasilan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yaitu yang pertama dividen, kedua bunga, royalti dan sewa, ketiga penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keempat imbalan sehubungan dengan penggunaan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, kelima hadiah dan penghargaan, dan yang keenam pensiunan yang pembayaran berkala pensiunan dan pembayaran berkala lainnya. Selanjutnya, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan dari wajib pajak yang menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dianut pengertian penghasilan dalam arti luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dikelompokkan atas: yang pertama, penghasilan dari pekerjaan misalnya gaji atau honorarium. Kedua, penghasilan dari kegiatan usaha misalnya laba perseroan. Ketiga, penghasilan dari modal misalnya bunga, dividen, dan royalti. Keempat, penghasilan lain-lain misalnya hadiah dan undian. Kelima, keuntungan dari penjualan harta. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah: yang pertama, bantuan atau sumbangan, kedua, harta hibahan, ketiga, warisan, keempat, imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Kelima, pembayaran perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, bagi PT, BUMN, BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. 10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan usaha di Indonesia, dengan syarat badan dan pasangan usaha tersebut: yang pertama, merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN. Subjek pajak dari pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya kepada pejabat
pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau tempat kedudukan usaha itu dalam jangka waktu 30 hari sejak usaha dimulai untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Pengertian sejak usaha dilakukan adalah sejak pendirian atau sejak diperolehnya izin usaha atau sejak memulainya usaha. Selanjutnya, bila usaha kena pajak tidak melaporkan usahanya, maka ia dianggap telah melanggar kewajiban dengan iktikat tidak baik. Atas pelanggaran tersebut, selain harus menyetor pajak yang terhutang juga kena denda administrasi sebesar 2% dari seluruh harga jual atau beli pengganti yang menjadi dasar pengenaan pajak yang timbul sebelum pengusaha tersebut dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Oleh karenanya, PKP yang telah dikukuhkan dan sudah mempunyai nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang. Dalam hal ini, tidak semua pengusaha dapat dikenakan pajak pertambahan nilai atau menjadi subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Bagi pengusaha kecil yang batasan dan ukurannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan berpedoman pada nilai peredaran bruto atau jumlah karyawan atau modal yang digunakannya tidak sanggup sebagai pengusaha kena pajak. Yang dimaksud dengan pengusaha kecil menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 648 KMK 04 tahun 1994 tanggal 29 Desember tahun 1994 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 240 juta setahun atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 120 juta setahun. Atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kecil dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Namun demikian, apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP, maka ketentuan di atas tidak berlaku dan pengusaha kecil yang PKP tersebut diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Subjek pajak dari PBB adalah orang atau badan yang pertama memiliki, menguasai, kedua memperoleh manfaat atas bumi, dan yang ketiga memperoleh manfaat atas bangunan. Namun demikian, subjek pajak yang menjadi wajib pajak tersebut yang nilai jual objek pajak atau NJOP tanah dan bangunannya kurang atau tidak melebihi dari 8 juta bukan merupakan wajib pajak sehingga dibebaskan dari pengenaan pajak dari PBB. Selanjutnya, utang pajak. Utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat adanya rangkaian dari perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, yaitu yang pertama, perbuatan-perbuatan, misal pengusaha yang mengimpor barang mewah atau melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan, dikenakan atau terhutang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Kedua, keadaan-keadaan, misal memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak, dikenakan atau terhutang pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan ketiga, peristiwa, misal meninggalnya pewaris. Sejak saat meninggalnya si pewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak penghasilan
dan dikenakan pajak, kecuali warisan itu sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya, maka tidak lagi terkena pajak. Dan yang terakhir, penyelesaian sengketa pajak. Sengketa pajak terjadi akibat ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak atas pajak terhutang atau nilai pabean atau pos tarif. Dalam hal wajib pajak, keberatan atas pajak terhutang atau nilai pabean atau pos tarif yang diterapkan, maka pada tingkat pertama wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada institusi atau pejabat yang berwenang. Jika wajib pajak merasa kurang puas atau belum menerima keputusan keberatan yang telah diambil oleh pejabat yang berwenang diatur Direktur Jenderal Pajak, maka dalam waktu 3 bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Demikian pula terhadap keputusan keberatan oleh Direktur Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, maka dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkannya keputusan tersebut, maka keputusan tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan pajak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.